Baik, saya akan melanjutkannya. Eh, Nama saya Muhammad Abizar Hasibuan, NIM 2013020017. Yaitu materi selanjutnya yaitu tentang mazhab realisme hukum. Aliran ini sering diidentikan dengan pragmatik legal realism. Ini berkembang di negara Amerika Serikat. Realisme hukum ini memandang bahwa hukum adalah hasil dari kekuatan dan alat kontrol sosial. Kemudian hukum ini dibentuk dari kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, dan gagasan yang sedang berlaku dan emosi-emosi yang umum. Kemudian ada beberapa ciri dari aliran realisme hukum ini. Yang pertama yaitu tidak ada mazhab realis. Realisme adalah gerakan dari pemikiran dan kerja tentang hukum. Yang kedua yaitu realisme mengandung konsepsi tentang masyarakat yang berubah lebih cepat daripada hukum. Yang ketiga yaitu realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada. Yang keempat yaitu tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum. Sepanjang ketentuan-ketentuan dan konsepsi hukum menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan dan orang-orang. Yang kelima yaitu realisme menekankan evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingatkan akibatnya. Dan materi selanjutnya yaitu mazhab hukum sejarah. Mazhab sejarah atau juga ada yang menyebutnya dengan mazhab sejarah dan kebudayaan. Ini merupakan salah satu aliran hukum yang timbul sebagai reaksi terhadap tiga hal. Yang pertama yaitu rasionalisme abad ke-18 yang hanya mengandalkan jalan pikiran deduktif. Jalan pemikiran pada masa itu juga didasarkan pada hukum alam dan juga kekuatan akal dan prinsip dasar serta tidak memperhatikan fakta sejarah, kekhususan dan kondisi nasional. Yang kedua yaitu semangat revolusi Prancis yang menentang wewenang tradisi dengan kosmopolit. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu pendapat yang berkembang pada masa itu di mana hakim dilarang untuk menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. Dan selanjutnya yaitu pelopor mazhab sejarah, yaitu Friedrich Saping yang kemudian dikembangkan oleh Puchta dan Henry Summerman. Yang pertama yaitu Friedrich. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa catatan mengenai pemikirannya ini.
Yang pertama yaitu jangan sampai kepentingan golongan masyarakat tertentu dianggap sebagai jiwa bangsa dari seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu tidak selamanya peraturan perundang-undangan timbul begitu saja. Misalnya ketentuan mengenai serikat kerja di Inggris yang terwujud melalui perjuangan keras mereka. Pemikiran Saping ini kemudian dikembangkan oleh muridnya Pucta. Dan kemudian yaitu hukum ini dapat terbentuk. Yang pertama yaitu secara langsung berupa adat istiadat. Yang kedua yaitu melalui undang-undang. Yang ketiga yaitu melalui ilmu hukum dalam bentuk karya para ahli hukum. Dan pelopor yang kedua yaitu Henry Summerman. Ya. Henry Summerman ini merupakan pelopor mazhab sejarah di Inggris. Summerman mengembangkan pemikiran Saping melalui studi perbandingan perkembangan lembaga-lembaga hukum yang ada pada masyarakat sederhana dan yang ada pada masyarakat yang telah maju. Dan juga penelitiannya membuktikan adanya pola evolusi pada berbagai masyarakat dalam situasi sejarah yang sama. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.